Dia benci PKI. Ternyata orang tuanya PKI. Dosa turunan dicap PKI. Diskriminasi keluarga penyintas 65. Walau menanggung dosa turunan karena orang tuanya adalah tahanan politik 65, lantaran dicap PKI, keluarga penyintas berusaha saling menguatkan dan rajin menawarkan perspektif baru tentang kasus itu kepada generasi muda. Usianya menjelang 17 tahun ketika dia mengetahui ayah ibunya adalah eks-tahanan politik 1965. Rahasia yang disembunyikan rapat-rapat oleh kedua orang tuanya selama belasan tahun. Saya shock, saya marah. Kenapa saya? Kenapa harus keluarga saya? Cetus Pipit Ambar Mirah, perempuan kelahiran 1981. Lebih dari 25 tahun kemudian, ketika ditemui di rumahnya di pinggiran Yogyakarta, ingatannya itu masih tergambar jelas dalam benaknya. Tidak lama setelah rahasia masa lalu orang tuanya terbongkar, hidupnya seperti berubah. Tiba-tiba dia merasa menjadi orang yang berbeda. Nyaris setiap tahun dicekoi film propaganda G30S PKI versi pemerintahan Orde Baru. Pipit yang beranjak dewasa mendapat gambaran menyeramkan tentang Partai Komunis Indonesia (PKI), utamanya terkait pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI di Lubang Buaya, Jakarta. Imbasnya, dia pun ikut membenci PKI. Dalam atmosfer seperti itulah, Pipit dihadapkan kenyataan pahit bahwa ayah dan ibunya pernah dibuang ke Pulau Buru dan ibunya ditahan di kamp Pelantungan Kendal, Jawa Tengah, karena dicap sebagai anggota PKI tanpa pernah diadili. Di benaknya saat itu, kedua orang tuanya, Leo Mulyono dan Deborah Oni Ponirah, mirip momok menakutkan seperti yang digambarkan dalam film G30S PKI. Saya shock, saya kemudian menarik diri, saya merasa rendah diri. Saya ditangkap karena menarik genjer-genjer. Deborah Oni Ponirah, kelahiran 1948, biasa disapa Ibu Oni, adalah ibu kandung Pipit. Saat berusia sekitar 17 tahun, Oni adalah tipikal remaja yang aktif berorganisasi, utamanya di bidang tarik suara dan menari. Ketika suasana politik memanas dan isu ancaman kudeta oleh apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal berhembus kencang di Yogyakarta, pada pertengahan 1965, Oni yang saat itu baru saja lulus SMP tertarik ikut-ikutan di organisasi Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) underbau PKI. Yogyakarta dan sekitarnya seperti tercatat dalam sejarah dikenal sebagai wilayah yang secara politik dikuasai PKI. Dalam lautan perang urat saraf antara kelompok kiri dan kanan, Oni seperti terhanyut di dalamnya. Kala itu, dia ikut dalam berbagai kegiatan kesenian yang diantaranya difasilitasi PKI. Saat itu bulan Agustus 1965, saya mulai latihan tari genjer-genjer untuk pentas di alun-alun Yogyakarta, ungkapnya. Lagu genjer-genjer yang kerap dinyanyikan bersama tarian populer pada 1950-an dan 1960-an. Tapi setelah peristiwa yang disebut G30S, lagu ini dianggap identik dengan PKI dan sempat dilarang diputar pada masa Orde Baru. Lagu yang berbahasa Using yang diciptakan Muhammad Arif, seniman Banyuwangi pada 1940-an, dianggap sebagai lagu milik Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa G30S. Propaganda Orde Baru menyebut genjer-genjer adalah lagu PKI dan lagu pembunuhan 6 jenderal di Lubang Buaya, Jakarta, seperti digambarkan dalam film pengkhianatan G30S PKI. Belakangan terungkap, lagu itu diciptakan pada masa pendudukan Jepang 1942 untuk menggambarkan penderitaan dan kemiskinan rakyat. Tentu saja, Oni tidak berpikir sampai ke sana.
Dia semata-mata melakoninya karena menyukai dunia seni. Dan lebih dari 50 tahun kemudian, Oni mencoba mengingat-ingat lagi kejadian itu. Dia tetap tak tahu menahu tentang motivasi di balik pementasan itu. Saya tidak tahu apa. Mungkin saya bodoh. Pokoknya kalau ada yang mengajak soal kesenian, saya ikut, ungkapnya mengenang. Dengan rambut yang masih dikuncir dua ke belakang, saat itu dia pun tak memahami apa yang terjadi pada dini hari dan subuh pada 1 Oktober 1965 di Jakarta. Pembunuhan 7 Jenderal TNI Angkatan Darat. Yang selalu dia ingat ada penangkapan terhadap teman-teman di sekolah dan di kampungnya di Yogyakarta, kira-kira sebulan setelah G30S. Guru saya juga diambil dan dibawa ke Wirogunan, katanya. Diambil di sini berarti ditangkap dan kelak sebagian besar mereka yang dituduh komunis itu ditahan tanpa diadili dan tanpa ada kejelasan kapan akan dibebaskan. Juga ada yang dibunuh. Dan petaka itu akhirnya menimpa dirinya ketika langit Yogyakarta berubah gelap. Jarum jam saat itu menunjukkan pukul 9 malam 25 November 1965. Pintu rumah orang tuanya di Kampung Suryo, Yogyakarta, diketuk seseorang. Sebelumnya, pagi harinya, orang tuanya telah memberitahunya bahwa pimpinan rukun tetangga dan seorang anggota CPM, polisi militer, mencarinya. Mereka membawa saya pakai mobil jeep, ungkapnya dalam kalimat yang datar. Saya sendirian. Oni meminta izin untuk membawa jaket, tetapi ditolak. Karena menurut penjemputnya, nggak usah bawa apa-apa. Soalnya hanya diperiksa, lalu pulang. Ucapan ini ternyata omong kosong belaka. Oni yang saat itu masih berusia 17 tahun, harus kehilangan masa remajanya. Karena sejak malam itu hingga 14 tahun kemudian, dia harus mendekam di berbagai rumah tahanan. Di antaranya di kamp Lantungan di Kendal, Jawa Tengah hingga dibebaskan pada 1979. Tapi peristiwa horor yang sulit dilupakannya adalah saat dirinya diinterogasi di salah satu lantai di gedung Jefferson di Jalan Diponegoro, Yogyakarta. Pada hari kedua liputan, BBC News Indonesia mengajak Oni dan suaminya, Leo Mulyono, ex-Tapol yang dihukum sekitar 10 tahun tanpa diadili di Pulau Buru, ke teras depan gedung bekas perpustakaan milik pemerintah Amerika Serikat yang terlihat tidak terawat. Pasangan suami istri yang menikah pada 1980 itu tidak keberatan diajak ke gedung yang menjadi interogasi orang-orang yang dituduh anggota PKI pada pasca Oktober 1965. Diinterogasi 3 orang, 2 diantaranya bawa tongkat. Oni dicecar pertanyaan, apakah kamu tahu lubang buaya? Dan apakah kamu anggota Gerwani? Disinggung pula kehadirannya dalam tarian massal Ganjar-Ganjar yang terakhir ini. Dia tidak membantahnya. Gerakan Wanita Indonesia Gerwani didirikan 1950 disebutkan memiliki hubungan yang kuat dengan PKI. Tetapi di sisi lain, organisasi itu dianggap pula sebagai organisasi independen. Setelah 30 September 1965 dilarang oleh rezim Orde Baru. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, bermunculan narasi baru tentang Gerwani yang dalam perjalanannya dianggap menaruh perhatian pada masalah-masalah sosialisme dan feminisme, termasuk reformasi hukum perkawinan. Kembali lagi ke Oni, dihajar berulang kali dengan tongkat kayu hingga berdarah di salah satu telinganya. Oni tetap menolak paksaan untuk mengaku sebagai anggota Gerwani. Saya memang bukan Gerwani dan belum pernah dicap apa-apa. Dia mengulang lagi jawabannya. Nyaris ditelanjangi. Oni termasuk beruntung setelah muncul seseorang pria tua yang diingatnya sebagai bapak jaksa di ruangan interogasi dan segera menyelamatkannya. Jangan. Dia masih kecil, dia tidak tahu apa-apa. Oni tak melupakan kalimat ini, dia akhirnya selamat. Belakangan, setelah dibebaskan 14 tahun kemudian, Oni berusaha menemui sang jaksa tersebut, tapi tidak pernah kesampaian. Saya mau mengucapkan terima kasih. Mengapa Oni dan Leo merahasiakan status ex-tahanan politik 65? Ayah Pipit, Leo Mulyono, kelahiran 1945 di Blora, Jawa Tengah, merahasiakan petaka yang dialaminya di hadapan anak-anaknya. Alasannya, dia khawatir anak-anaknya terimbas dosa PKI yang ditimpakan rezim Orde Baru kepadanya. Saya tidak bercerita
karena takut situasinya saat itu. Dulu ada kebijakan bersih lingkungan, kata Leo, yang pernah menjadi anggota CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, organisasi mahasiswa yang terkait PKI pada pertengahan 1960-an. Ayah Leo, Seyatman, adalah pimpinan PKI di tingkat kampung di Blora, Jawa Tengah. Bapak saya hilang setelah Oktober 65 dan tidak pernah diketahui kuburannya, katanya lirih. Leo sendiri menjadi anggota CGMI saat awal kuliah di Akademi Seni Rupa Indonesia, ASRI Yogyakarta, pada pertengahan 1965. Dia juga kenal dekat dengan para seniman yang tergabung dalam Sanggar Bumi Tarung dan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA di kota itu. Dalam huru-hara di Yogyakarta setelah 30 September 1965, saat usianya beranjak 20 tahun, dia sempat ditahan di berbagai rumah tahanan, termasuk di Ambarawa, sebelum dibuang ke Pulau Buru, Maluku lebih dari 10 tahun. Di Pulau Buru, nama saya tidak dipakai, tapi pakai nomor 3041. Akunnya, dia ditempatkan di Barak 2. Dia lantas teringat, anak sulungnya Pipit pernah bertanya seputar G30S ketika masih di bangku SMP. Leo menahan diri dan meminta anaknya mengikuti sejarah yang diajarkan di sekolah. Oni sang ibu lebih menjelaskan lebih detail bahwa saat itu Pipit bertanya, "Pak, PKI itu jahat banget ya." Tapi bapak tidak mau bercerita sebelum Pipit nantinya tahu sendiri. Bertemu sesama anak penyintas, saya menjadi kuat. Belakangan, ketika menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian UGM, Pipit akhirnya mengetahui bahwa ayah ibunya adalah ex-tahanan politik 65 melalui kesaksian teman-teman orang tuanya. Tapi awalnya dia tidak berani bertanya langsung kepada orang tuanya. Setelah rezim Orde Baru runtuh dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden, Pipit lebih leluasa bertanya kepada ayah dan ibunya tentang masa lalunya. Sikap penolakannya pun berangsur-angsur menghilang. Interaksi ayahnya dengan para aktivis mahasiswa yang menaruh perhatian terhadap penyintas 65 juga perlahan-lahan membentuk cara berpikir baru pada diri Pipit dalam melihat kejadian itu. Jadi saya tidak bertanya lagi kepada bapak mengisahkannya kepada mahasiswa, ujarnya. Semula tidak mau tahu terhadap nasib penyintas 65, Pipit kemudian memilih melibatkan diri dalam isu tersebut. Setelah bertukar pikiran dan mendengarkan langsung pengalaman sesama anak penyintas, saya bertemu sesama anak korban penyintas 65. Kami seperti senasib, kata Pipit. Di situ saya malah menjadi dikuatkan. Saya tidak sendirian menjadi anak korban. Belakangan, melalui aktivitasnya di Foperham, Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia, yang bergerak pada isu hak asasi manusia dan penanganan korban konflik 65, Pipit berkenalan dengan Supriyati, yang juga anak penyintas 65, lalu menikah. Saya dipanggil anak kafir, anak PKI. Setelah dibebaskan dari Pulau Buru pada akhir 1979, ayah Pipit, Leo Mulyono, merasa asing saat kembali ke kampung di Yogyakarta. Dia teringat momen ketika digelar pemotretan untuk pembuatan kartu tanda penduduk KTP. Dia diminta pindah ke tempat khusus lantaran latar belakang ex-tahanan politik. Ini Mas Leo, bekas tahanan politik, katanya menirukan ucapan salah seorang pengurus RT setempat. Ucapan itu didengar banyak orang, sehingga mereka menjadi tahu masa lalunya. Semua orang kampung jadi tahu semua, katanya agak masgul. Oni Ponirah, ibunda Pipit, setelah bebas juga merasa banyak orang-orang di kampungnya yang menjauhinya. Banyak teman-teman, tetangga, tidak akrab lagi seperti dulu, ungkapnya. Tentu saja dia marah atas situasi seperti itu. Kiprah perempuan penyintas. Itu healing buat saya. Dihadapkan situasi seperti itu, Pipit memilih untuk terus melangkah. Kira-kira 13 tahun silam, setelah sempat bergabung dengan Organisasi Sarekat Indonesia, Pipit mendampingi para ibu penyintas di Yogyakarta yang berusaha mengorganisasi diri. Momentumnya, setelah Sarekat Indonesia menggelar acara mempertemukan para penyintas 65 se-Jawa dan Bali di Yogyakarta. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.